Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawuth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Ushulun fi Tafsir li Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Alhamdulillah, di pertemuan kemarin kita sudah membaca mauqif ar-rasikhina fil ilmi wa za'ighina min al-mutasyabih. Bagaimana sikap orang-orang yang kokoh dalam ilmu dari para ulama dalam menyikapi ayat-ayat yang mutasyabih, dan juga sikap az-za'ighin, orang-orang yang menyimpang sesat dalam menyikapi ayat-ayat mutasyabih. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا لا إله إلا أنت إننا كنا من الظالمين. أصلحك الله. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة: أنواع التشابه في القرآن. التشابه الواقع في القرآن نوعان: أحدهما حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها. Ya, ini hati-hati ya, perhatikan terus. لقوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. bagus, terus. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش Tawa. وكيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ما شاء الله. وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه. Subhanallah. Ya, ini yang pertama. Kita baca. Qala rahimahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, anwa'ut tasyabuhi fil Qur'an. Jenis tasyabuh dalam Al-Qur'an. Kata beliau, at-tasyabuhul waqi'u fil Qur'ani naw'an. Tasyabuh yang ada dalam Al-Qur'an itu ada dua jenis. Ahaduhuma, satu dari keduanya adalah hakikiyun. Jadi tasyabuhun hakikiyun, at-tasyabuh hakiki. Perhatikan, apa itu tasyabuh hakiki? Itu wa ma la yumkinu ay ya'lamahul basyaru. Itu tasyabuh yang tidak mungkin diketahui oleh manusia siapapun juga. Tidak mungkin diketahui, mustahil diketahui oleh siapapun juga dari manusia. Seperti haqaiqi sifatillahi azza wa jalla, seperti hakikat sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Fa'innana tasyaih wa in kunna na'lamu ma'ani hadhihi sifat lakinnana la nudriku haqaiqaha wa kaifiyataha. Karena sesungguhnya kita, wa in kunna, walaupun kita itu tahu makna sifat-sifat tersebut. Ingat ya, sifat ini kita tahu. Ya, jangan sampai seperti kelompok al-mufawwidah. Ya, al-mufawwidah itu ditetapkan di nama sifat. Tapi maknanya apa? Wallahu a'lam. Allah yang tahu maknanya. Apa masuk nu kami itu? Ya, makna kita tahu. Tangan, mendengar, melihat. Paham ini? Ini yang ditetapkan oleh sunnah. Maknanya kita tahu. Jelas maknanya. Kalamnya orang Arab, kalamnya jelas. Arabiyyun mubin. Ya enggak? Paham ini? Jadi jangan sampai mengarah ke mufawwidah. Dapat gitu? Di mana? Lum'atul i'tiqad. Ada? Lum'atul i'tiqad. Ada? Belajar? Lum'ah, ya. Jadi mufawwidah itu dia tetapkan nama sifat, tapi makna Allah yang tahu. Dah orang ini dia ngomong. Ini tidak boleh seperti itu. Kita tetapkan nama sifat, maknanya tetapkan. Dan itu dipahami. Bagaimana kita mau tadabbur, mau apa nama dan sifat itu berpengaruh kepada diri kita, sedangkan makna kita bilang wallahu a'lam. Ya kan begitu.
Jadi tetapkan nama ya. Jadi walaupun kita tahu makna sifat-sifat ini sesuai dengan apa yang datang dari bahasa Arab, lakinnana kan tetapi la nudrik, kita tidak tahu ya, tidak bisa melingkup, menjangkau, tahu haqaiqaha, hakikatnya, wa kaifiyata, dan bagaimananya. Ya enggak. Paham ini? Seperti misalnya sifat tangan yang kita sudah tetapkan ya kemarin. Tetapkan tangan hakikat untuk Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul tangan. Tapi bagaimana tangannya, begini dan seterusnya itu Allah yang tahu. Tapi makna tangan tahu. Ya tahu tangannya dipakai apa? Ayo, pakai menggenggam, pakai. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an disebutkan ya makna-makna perbuatan tangan, seperti Allah apa? Melipat apa langit dan seterusnya itu. Ya Allah menggenggam. Itu kan perbuatan tangan itu. Dari makna tangan itu sendiri. Paham ini? Karena tangan dimaklumi. Tapi bagaimananya? Itu. Ini yang beliau bilang. Kita tidak bisa jangkau itu, tidak bisa lingkup, tidak akan mungkin kita ya sampai ke situ akal kita. Ya, bagaimananya? Paham hakikatnya. Paham ya? Paham ya? Tapi maknanya tahu atau tidak? Tahu. Ya, jangan sampai ya seperti orang-orang mufawwidhah. Kemudian liqaulihi ta'ala wa la yuhituna bi'ilma. Ya, ini karena firman Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu manusia tidak akan bisa melingkup, ihatah. Ingatnya yang dinafikan bukan tahu tapi ihatah, melingkup. Ya, ilman, ya. Tidak bisa melingkup Allah Subhanahu wa taala dari sisi ilmu. Paham ini? Wa qoulihi ta'ala la tudrikuhul absaru. Allah Subhanahu wa taala mata-mata, pandangan-pandangan itu tidak bisa idrak dia. Tidak bisa idrak Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak bisa melihat ya, paham ya? Di sini dinafikan apa? Idrak, bukan nafyur ru'yah. Kalau nafyur ru'yah itulah yang diinginkan oleh ahlul bidah. Paham ini? Allah tidak dilihat, tidak bisa dilihat. Hati-hati. Yang dinafikan nafyul idrak. Idrak itu begini. Seperti misalnya tiang berapa sisi ini? Ini selalu Ustaz kita ya, guru kita Ustaz Dzulkarnain, saya kasih contoh tiang. Ini tiang berapa sisi? 4 sisi. Yang saya lihat dari sisi ini, dari arah saya ini, tempat saya sekarang, atau dari arah kita berapa sisi? Maksimal 2 toh? Ya. Nah, ada matanya 3 sisi dia bisa lihat. Kalau dari arah sini, ya arah sini. Arah kita ini, majelis kita. Ini tiang yang saya maksud, yang ada baju merah itu. Paham ya? Jadi 2 sisi saja. Ini namanya kita bisa melihat, tapi tidak idrak. Karena kalau idrak berarti bisa kita lihat langsung semua. 360 derajat, 4 sisinya langsung kita lihat. Nah, kita tidak mampu begitu, ya. Tapi dibilang kita lihat ini tiang, lihat idrak, tidak. Paham? Jadi Allah dilihat nanti pada hari kiamat, di arasat al-kiamat, dan apalagi dalam surga. Kenikmatan tertinggi oleh penduduk surga. Paham ya? Adapun idrak tidak ada yang bisa. Bila semua la ilaha illallah. Paham ini? Ya. Bisa paham ya? Tapi ini dinafikan nafil idrak. Wa huwa yudrikul absara. Adapun Allah Subhanahu wa taala dia mengidrak semua penglihatan Allah al-basir. Semua yang punya basar, semua yang punya basar itu dari Allah al-basir, ya enggak? Allah wajar saja kalau idrak semuanya, Allah yang kasih kok. Allah yang cipta. Paham ini? Adapun kita tidak bisa idrak Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mungkin. Bisa paham ini? Bedakan antara idrak, nafyul idrak, dan nafyu ar-ru'ya. Wa huwa al-latiful khabir. Walihada, oleh karena itu ini tasyabuh hakiki ini perhatikan, tidak mungkin kita tahu ya. Ingat, tidak mungkin kita tahu hakikatnya, kaifiatnya. Oleh karena itu lamma su'ila al-Imam Malikun, tatkala al-Imam Malik bin Anas bin Malik, imam dari hijrah, ya, imam kota Madinah, ini ditanya an qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy istawa. Kaifa istawa? Ada yang bertanya, seorang lelaki, bagaimana istawa? Ingat ya, ilmu yang paling dasar dan antum harus pahami tentang tauhid al-asma' was sifat, apa yang kita sebutkan kemarin. Kita harus menetapkan semua nama, semua sifat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama dan sifat tersebut dalam
Al-Quran. Dan sebagaimana Nabi SAW menetapkan nama dan sifat tersebut dalam hadisnya yang sahih. Karena ingat, ini bab tauqifiyah, antum sudah dapat di Qawaidul Muslah. Penetapan nama, sifat untuk Allah semuanya tauqifiyah, harus di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Tidak masuk kias, ijtihad, apa, tidak masuk. Paham ini sampai sini? Jangan titik, tapi koma. Harus lanjut. Apa itu? Min ghairi tahrifin, wala takyifin, wala tamtsil, wala ta'til. Ini 4 ini harus antum kuasai baik-baik. Ya, perkara yang sangat dilarang dalam penetapan nama dan sifat. Di antaranya takyif ini. Ya. Yang dilarang adalah takyif, tanpa takyif. Kita tetapkan sebagaimana Allah tetapkan, Nabi tetapkan nama dan sifat tanpa 4. Di antaranya takyif. Dan takyif sudah kita bilang ada dua. Yang takyif pertama adalah bertanya kaifa, bagaimananya. Ini sudah melanggar. Dia pergi bertanya, padahal kewajiban kita imani saja. Makna istawa maklum, diketahui sangat jelas dalam bahasa Arab istawa. Al-ulu wal irtifa, as-su'ud dan seterusnya, istiqrar. Ini 4 makna. Ini dimaklumi, dipahami dengan jelas. Paham ini? Dia tanya. Berarti pelanggaran. Takyif yang kedua adalah apa? Bagaimana? Menghayal. Ini di alam pikirannya sudah. Dia terka-terka, ini begini, modelnya begini. Itu takyif yang kedua. Ini takyif yang pertama. Antum tahu ini di kelengkapan kisahnya ini, Imam Malik itu sangat takut dan marah besar. Ini tidak langsung dijawab ya. Beliau terdiam, memerah mukanya. Ya, sangat marah, sangat besar ini pertanyaan kaifas tawa. Dijawab dengan 4 kalimat, kemudian disuruh orang tersebut untuk diusir dari majelis. Marah sekali. Ya, ini perkara sangat tercela. Ini sangat mungkar. Paham ini? Ya, itu jangan semua. Ada saja, asarnya saja. Ini ada kelengkapan kisahnya. Ya, bagaimana respon Imam Malik, ya, perubahan wajahnya, ya, kemarahannya, dan dia usur laki-laki tersebut untuk dikeluarkan dari majelisnya. Itu kan berarti perkara besar. Kalau orang bilang di exit ya pelanggaran besar itu. Paham ini? Jadi jawaban Imam Malik ini ma'ruf, ini masyhur, dinukil oleh para ulama. Qala, ketika ditanya bagaimana istawa, maka beliau bilang al-istiwa ghairu majhul. Istiwa itu bukanlah perkara yang majhul. Apa maksudnya bukan perkara yang majhul? Maklum. Istiwa itu maklum, sangat dipahami, dimaklumi, jelas dalam bahasa Arab. Maksudnya makna jelas, bukan perkara majhul. Bukan sesuatu yang tidak ditahu, tapi perkara yang jelas, ya, terang, gamblang. Ini satu, ya, satu. 2, wal kaifu ghairu ma'qulin. Dan kaifiyah itu hakikatnya, bagaimananya istiwa, persisnya ini istiwa, modelnya bagaimana? Paham ini? Ini ghairu ma'qul, ini tidak bisa dijangkau oleh akal. Tapi ingat ya, jangan nafikan makna tetap ada. Tinggi, istiqrar, naik dan seterusnya, ini makna tetap. Tapi bagaimananya persisnya modelnya tidak masuk, tidak boleh. Ya, paham ini? Kaifiyah hakikatnya itu tidak bisa dijangkau. Inilah yang beliau ingin garis bawahi sini. Ucapan Imam Malik, wal kaifu ghairu ma'qul. Itu apa? Tidak bisa dijangkau. Tidak mungkin kita tahu hakikatnya. Tapi wal iman bihi wajib. Nah, ini kewajiban kita. Beriman terhadap istiwa, bahwasanya Allah istawa di atas arsy, itu hukumnya wajib. Was-su'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentang istiwa dan semua nama dan sifat Allah bagaimananya, ya takyifnya, itu adalah bid'ah. Karena seandainya ada yang mau bertanya, maka para sahabat radhiyallahu anhum yang paling pertama bertanya tentangnya. Para sahabat yang paling ingin mendapatkan kebaikan, ya enggak? Coba lihat pertanyaan para sahabat. Luar biasa ini.
ini tanya ini. Banyak sekali pertanyaan karena rasa ingin tahu mereka terhadap kebenaran luar biasa. Kalau memang ini mungkin ditanyakan, boleh ditanyakan. Nah tanya memang nih Abu Bakar, Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud dan seterusnya, Ibnu Abbas. Tapi tidak boleh, tidak pernah dinukil satu orang sahabat pun bertanya kaifa stawa, kaifa sam'ullah, kaifa basarullah. Tidak ada seperti itu. Kaifa nuzulullah, tidak ada yang bertanya begitu. Tidak ada. Nanti belakang ini kan sudah zaman siapa? Imam Malik. Imam Malik itu tabi'in. Muridnya tabi'in di bawah. Bisa paham ini? Taib. Atau dia tabi'in ya? Taib. Dilihat tabaqat. Jadi ini dilarang, tidak boleh bertanya tentang istiwa, tidak boleh. Paham ya? Wa hadha an-naw'u la yus'alu an istikshafihi li ta'adzur al-wusul ilaihi. Dan jenis ini ya tasyabuh hakiki ini la yus'alu an istikshafihi. Ini tidak ditanya ya untuk mengungkap hakikat. Tak boleh kita tanya-tanya. Paham ya? Paham ya? Karena li ta'adzur al-wusul ini, karena tidak mungkinnya kita sampai kepada. Ada juga gunanya. Dan yang wajib bukan itu, bukan bertanya. Amin. Yang wajib beriman, tetapkan sebagaimana Allah tetapkan. Yakini, ya. Tetapkan maknanya, paham ini? Yakini Allah kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Ya, kita tetapkan Allah istawa di atas arsy sebagaimana sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak serupa dengan makhluk. Tanpa empat tadi, min ghairi takyifin wala ta'til, min ghairi tamtsil wala ta'til. Ini empat. Sudah, ini jenis pertama. Yang kedua, an-naw' ats-tsani nisbiyun wa huwa ma yakunu mushtabihan ala ba'din nasi duna ba'd. Inilah yang kita bahas kemarin 2 hari berturut-turut. 2 hari, 1 hari sebelum lebaran ya. Paham ya? Ini yang kita bahas tasyabuh nisbi. Ya. Dan tasyabuh hakiki mau dibahas bagaimana? Pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita yakin ditetapkan. Ya sebagaimana antum sudah pelajari di pelajaran akidah. Terus Fayakunu ma'luman lirrasikhina fil ilmi duna ghairihim wa hadan naw'u yus'alu an istikshafihi wa bayanihi liimkanil wusuli ilaihi. Kalau jenis pertama tadi hakiki tidak ditanya ya. Karena tidak mungkin kita sampai mengetahui. Kalau ini boleh ditanya, malah harus ditanya. Kalau kita iskalin ayat bagaimana kok kayaknya kontradiksi, kayaknya bagaimana, ditanya kepada ahlul ilm. Paham ini? Berbeda yang pertama tadi. Istawa, bagaimana istawa dia? Beda. Paham ini? Istawa kau tetapkan saja untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Jangan tanya. Enggak boleh tanya seperti yang ditanyakan kepada Imam Malik ini. Bisa ya? Berbeda tasyabuh nisbi. Terus. La yujadu fil Qur'an syai'un la yatabayyanu ma'na li ahadin minan nasi. Qala Allah Ta'ala hadza bayanun lin-nasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Bagus. Wa qala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Terus. Wa qala fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana. Wa qala thumma inna 'alaina bayana. Terus. Wa qala ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Lanjut. Wa amthilatu hadan naw'u katsiratun minha. Nau'i hadan naw'i katsiratun. Itu hadza mudhafu ilaih. An-nau'i badan. Ya, pelajaran Rasulullah ya, jadi satu. Jadi hadza. Ya saya bilang itu karena kalian tidak ikut. Ya. Sekarang sengaja saya singgung-singgung Rasulullah karena kalian tidak ikut tahun lalu karena memang tidak dibuka. Paham ya? Bahkan saya ingat sekali tahun lalu itu sudah banyak siap-siap Rasulullah. Malah yang disiapkan adalah AB-nya ya. Labas ya. Belajar jangan kalah sama yang baru ya. Yang kalah sama yang baru. Ya sampai dia bilang, "Ya ada jadi Rasulullah itu." Dia bilang kita tidak belajar tahun lalu. Kalau mau ya bisa ikut. Ayo lanjut. Wa amthilatu hadan naw'i katsiratun
minha qauluhu ta'ala laisa kamitslihi syai'un haitsu Ishtabaha. Kalau yang begini kadang dia dibaca memang mabni majhul kadang. Ya. Ya, kadang juga kita pakai saja yang maklum ishtabaha ala ahli ta'dil. Bisa dua-duanya, ya. Sering juga kadang dipakai yang majhul, ushtubiha. Ya, ushtubiha. Baca saya ishtabah. haitsu ishtabaha ala ta'dili fafahimu minhu intifa'as sifati anillahi ta'ala. Nah, ini yang kemarin kita urai ya. Ya. Satu ayat tapi membantah dua kelompok menyimpang. Kelompok besar. Paham ini? Ayo, lanjut. Ada'u anna thubutaha yastalzimul Ini kemungkinan salah cetak ya. Coba saya lihat di cetakan lain. Hamzahnya hamzah wasal kayaknya. Coba sabar. Nisbi ya sekarang ya. Nisbi. Ya, cocok. Wadda'u. Idda'a yadda'i. Itu hamzah kotaknya dipotong kepalanya itu, dibuang kepalanya. Wadda'u, dan mereka mengaku mengklaim. wadda'u anna thubutaha. Hapus anunya, antum pusing itu biar cari kamu sampai malam enggak dapat itu. Wadda'u anna thubutaha. Hapus hamzanya ya, tanda hamzah di atas. Teman-teman yang lain tolong dihapus. Jadi itu hamzah wasal. Wadda'u bacanya. Ayo, wadda'u anna thubutaha yastalzimu al-mumathilati. Al-mumathalata. Mumathala ini masdar. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Syawara yusyawiru musyawarah. Bahkan sudah jadi bahasa Indonesia ya, majelis permusyawaratan rakyat. Nah, itu sudah jadi bahasa Indonesia. Musyawarah, mufa'alah. Ini sama wazannya mufa'al, mumathalah. Ayo. Yastalzimul mumathalah wa aradu anil ayatil katsirah. Malah ini ada hamzahnya, ada hamzah qata'nya, ya. Af'ala yuf'ilu wa a'radu. Ayo. Dikasih tanda. Jangan buru santai saja ya, kasih tanda. Antum jangan sampai pakai buku ini mengajar atau nanti antum ditegur sama muridnya. Ya, jangan ditegur ustaz. Ya, salah ini ya. Antum yang duluan harus kasih tambih, ya. Itu wa a'radu, hamzah qata'. Ayo, wa a'radu anil ayatil katsirati dallati ala thubutis sifati lah. Bagus. Wa itsbata aslul ma'na la yastalzimu aslil ma'na la yastalzimul mumatsalata. Ini yang kita bilang tadi. Ya, penetapan asal makna tidak mengharuskan kita menyerupakan. Ya enggak? Saya bilang ini punya tangan, monyet punya tangan, ya. Gorila punya tangan, ya. Simpanse punya tangan. Bukan berarti sama tangannya. Ini lihat tanganmu. Sama. Paham ya? Tidak harus. Bisa paham ya? Ini penetapan asal makna tidak mengharuskan kita mumatsalah. Terus. Wa minha qauluhu ta'ala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Ini subhanallah, ini Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau secara tidak langsung menjawab syubhat. Ini contoh yang baru ini yang kita akan baca ini, syubhatnya orang-orang khawarij yang mengatakan murtakibul kabirah mukhalladu finnar. Ya, pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Ini baku ces khawarij dengan mu'tazilah. Tapi mereka berselisih, ya. Berselisih, tidak sejalan dan tidak sepaham dari sisi al-musamma, penamaan. Ya, orang Khawarij bilang orang pelaku dosa besar kafir. Titik. Datang orang Mu'tazilah, dia bilang tidak. Fi manzilah bainal manzilatain. Tapi mereka bersepakat hukum di akhirat semuanya kekal dalam neraka. Ini namanya kelompok Wa'idiyah. Kelompok Wa'idiyah. Lanjut. Haitsu ishtabaha 'alal wa'idiyah fa fahimu minhu anna qatilul mu'min anna isim anna qatilal mu'mini amdan mukhalladun finnari. Amdan sebagai apa itu? Hal itu isim fa'il, isim maf'ul, teman-temannya. Ini bukan hal ini. Amdan apa? Dari sisi saraf? Isim fa'il atau isim maf'ul? Masdar.
Masa jadi hal? Ayo. Yang mitawil takwil dulu. Apa Amdan? Maf'ul jadi. Sengaja. Tidak sengaja. Ya, paham ini? Saya tidak salah kamu tanya, cuman ini yang yang langsung muncul ya. Ya, sengaja, tidak sengaja. Paham ini? Bisa dilihat apakah takwilnya muta'ammidan. Paham ya? Seperti dalam ayat itu kan jelas muta'ammidan sebagai hal. Nah, nahwu kalian sudah tinggi sekali ya. Saya sudah kalah sama kalian. Ya, lanjut. Ya, bisa dikasih faedah ya. Kalau saya salah keliru dikasih faedah ke saya. Terus. Taradu dzalika fi jami'i ashabil kabairi wa aradu anil ayati dallati ala anna kulla dzambin duna syirki fa huwa tahta masyiatillah. Subhanallah. Lanjut, habiskan. Minha qauluhu ta'ala alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allah yasir. Syubhat lagi. Syubhat lagi dibahas ya. Ini maksudnya tasyabuh ya. Tasyabuh nisbi yang harus kita bertanya tentangnya. Kalau tidak paham bertanya, cari jawabannya. Ingat ya, ini tasyabuh nisbi. Beda tasyabuh hakiki tadi. Tidak ada tanya-tanya karena tidak mungkin kita sampai ke situ. Ya, kalau tasyabuh nisbi mana harus. Ini tugasnya kita para santri. Dapat yang begini harus tanya Ustaz. Kenapa Ustaz? Saya pahami begini Ustaz. Ngomong, curhat. Ya, karena kita Ustaz tidak tahu isi kepala kalian, isi hati kalian. Kalian pahami apa dari pelajaran, kan begitu. Jadi ketika kalian terus terang, transparan, ngomong begini, Ustaz, saya pahami begini, Ustaz. Kenapa bisa jangan takut. Begitu memang murid. Ya, dari dulu zaman dahulu sampai begitu. Itu guru tempat curhatan, tempat menyampaikan syubhat. Ada syubhat, Ustaz, ada begini. Ya, curhat juga tentang apa? Just tahu. Oh, begini jawabannya begini. Ya, jangan disimpan-simpan jadi penyakit. Ya, terus. Haitsu ishtabaha 'ala al-jabariyyati fa fahimu minhu anna al-abada majburun 'ala hamalihi. Nah, antum paham dari ayat tuh? Coba lihat. Sepintas lalu. Ayat ini apa? Inna dzalika fi kitab. Semua itu apa? Sudah ada dalam kitab Lauhul Mahfuz, sudah tercatat. Berarti apa? Seakan-akan ini kita sudah terpaksa. Ya, paham ini? Ini kan tasyabuh kan? Nisbi. Sebagian orang bisa menyangka, sudah kalau begitu pasar saja kan sudah ditulis semua Ustaz. Ya, apa yang kita lakukan sampai mati sudah ada semua, kita neraka surga juga sudah ada. Ya kalau begitu, ini kan bisa masuk ke pemahaman apa? Jabri ya, bahwasanya apa ini sudah kita enggak usah. Ya, enggak usah berusaha. Kita seperti apa? Seperti kapas yang dilempar, diterbangkan angin ke timur, ke barat, ikut saja. Paham ini? Seakan-akan dia dipaksa, dijabar ya dalam melakukan perbuatan, dan ini kesesatan ya, ini kesesatan. Terus wadda'u annahu laisa lahu iradatun wala qudratun 'alaihi. Ini keyakinan Jabariyah ya, hamba itu tidak ada iradah, tidak ada kudrah, semua iradatullah, qudratullah ya. Jadi dia kayak apa? Itu tadi kapas dilempar ya, angin ke timur dia ikut ke timur, angin ke barat dia ikut ke barat ya. Dan ini sekali lagi ini mengerikan ya syubhatnya. Terus wa'rudu 'anil ayat dallati ala anna lil abdi iradatan wa qudratan wa anna fi'lal abdi naw'an ikhtiyariyun wa ghairu ikhtiyari. Rasikhuna fil ilmi ashabul uquli ya'rifuna kaifa yakhrujuna hadhihi yakhrujun lazim. Kaifa yukhrajuna. Itu majhul. Ayo. Antum artikan coba. Bagaimana? Kaifa yukhrijuna. Ya. Itu kemungkinan semua mungkin. Ustaz, yang mana dipilih? Ya, mikir Ki. Ya Ki malas. Ya, apa kira-kira yang cocok? Yakhrujun, keluar. Yukhrajun, dikeluarkan. Ya kan? Apa kira-kira? Yang cocok yukhrijun. Gundulnya sama semua. Ya. Paham ya? Gundulnya sama. Tapi bacanya beda, harakatnya beda. Ayo. Kaifa yukhrijuna hadhihi al-ayatil mutasyabihati ila mutasyabihata ila ma'nan ila
yatala'amu yatala'amu ma'al ayatin ukhra wa yaba yabqal Qur'anu kulluhu kaman kaman la ishtibaha la ishtibaha fihi. Arah pembahasan mutasyabih nisbi ini harus ke sini. Asalnya tasyabuh nisbi. Ya bagi kita tidak jelas. Kita tanya terus, belajar, tanya, belajar, gali, baca kita terus. Ya, minta arahan ulama, ustaz dan seterusnya sampai semua Al-Qur'an jadi muhkam untuk kita. Maksudnya tidak ada tasyabuh nisbi lagi. Sudah kita orang bilang ini, kenapa ini ayat menetapkan ada hidayah untuk Nabi. Nabi bisa memberi hidayah. Di ayat ini katakan innaka la tahdi man ahbabta. Bagaimana itu? Nah, kita tahu semua jawabannya. Ya, paham ini? Nanti boleh saya sebutkan ada buku itu, ya. Ada buku ditulis oleh para ulama itu memuat ayat-ayat yang seperti ini. Kelihatannya kayak kontradiksi tapi ternyata tidak sih. Kitanya yang mungkin belum paham jawabannya apa, ya. Bahkan mereka sebagian mereka menantang bahwa saya hadis ayat yang kalian kira ya kontradiksi, tanakub, ya ada pertentangan maknanya seterusnya. Bawa ke sini saya kompromikan, ya maksudnya saya jamak, saya kompromikan di hadapan subhanallah. Itu saking luasnya ilmu para ulama, paham ya? Jadi tidak ada tasyabuh nisbi, semua muhkam. Ya, setelah dia belajar dan belajar tentunya. Baik, kita baca. Yang kedua, tasyabuh yang kedua, an-naw' tsani kata Syekh. Baik, 10 menit lagi. An-naw' tsani jenis yang kedua, nisbiyun, tasyabuh nisbi. Apa itu tasyabuh nisbi? Wa huwa ma yakunu musyabihan ala ba'dhin nasi duna ba'dhin. Itu ayat ya yang musyabih, samar, tidak jelas maknanya, ala ba'dhin nas, pada sebagian manusia saja, duna ba'd, tidak sebagian yang lain. Karena yang lainnya ya apalagi ar-rasikhina fil ilm, para ulama ini tidak ada mutasyabih, ya mereka paham jawabannya. Ini Syekh gimana ya Syekh, Ustaz gimana, mereka paham, mereka bisa jawab dengan tenang, dengan mudah. Sebagian manusia yang lainnya tidak bisa paham, bahkan keliru pahamnya. Baik. Fayakunu ma'luman lirrasikhina fil ilmi duna ghairihim. Sehingga tasyabuh nisbi ini, ayat yang mutasyabih ini, yang nisbi ini dimaklumi, diketahui, diilmui, dipahami oleh ar-rasikhina fil ilmi, oleh orang-orang yang kuat kokoh dalam ilmu, duna ghairihim, tidak orang selain mereka. Wa hadzal naw'u yus'alu an istikshafihi wa bayani. Dan jenis tasyabuh nisbi ini harus kita tanya, ya. Kita bertanya, ditanyakan untuk istiksyaf, untuk menyingkap, ya, yang menutup tersebut. Wabayani, kita bertanya untuk apa? Penjelasan dari mutasyabih nisbi itu. Ya, paham ini? Yang dibiarkan apa mengganjal, ya, di hati kita, di pikiran kita. Kok begini? Itu kan biasa begitu. Apalagi dalam masalah takdir itu. Saya sendiri subhanallah dari dulu semenjak mondok itu beberapa orang, ya khususnya mahasiswa, ya saya tidak predikat mahasiswanya, cuman mereka itu banyak iskal dalam masalah takdir. Paham ini? Bertanya, apalagi kita masih belajar, masih mondok itu, tanya tentang takdir. Saya bilang, antum kalau mau jawaban, syaratnya satu dulu. Satu syaratnya apa itu? Kamu harus terima dalil Al-Quran dan Sunnah. Karena repot kalau main akal saja, ya itu di situ mereka repot memahami takdir. Ya, baku hantam-hantam gitu di kepala mereka. Ini bilang begini, ini ayat ini begini, pusing mereka. Padahal sederhana sekali masalah takdir itu. Paham ya? Baik. Ya, mereka menyimpang, ya. Sesat, gagal paham ini, salah paham dan seterusnya. Ya. Karena memang dari awal tidak terima ayat, ya itu susahnya. Ya, selalu hawa nafsu, masa di dapur. Ya. Itu susah. Kan mereka itu misalnya contoh, mereka tidak mau tetapkan Allah yang takdirkan ya kejelekan. Itu kan mereka tolak. Karena akal masa Allah itu tadi, masa Allah ya tetapkan kejelekan, masa Allah takdirkan. Nah, siapa dia padeng kalau bukan Allah? Ya. Ini susahnya itu. Jadi itu mengerikan. Jadi bertanya. Ada apalagi mungkin ada yang pernah dapat syubhat bertanya, ya ditanyakan.
Kenapa kita harus bertanya? Limkanil wusuli ilaih, karena mungkin kita sampai kepada apa hakikat, kepada penjelasan itu. Beda tadi tasyabuh hakiki tidak bisa. Kalau bertanya semua ulama di dunia hakikat sifat Allah kaifiahnya tidak ada yang tahu. Ya. Dan memang itu tidak berguna. Yang berguna adalah beriman. Sudah itu titik. Ya, beriman saja. Ya. Paham ini? Tetapkan maknanya. Baik. Id la yujadu fil Qur'ani syai'un la yatabayyanu ma'nahu li ahadin minan nas. Karena tidak diketemukan di dalam Al-Qur'an satu pun yang tidak jelas maknanya ya bagi siapapun dari manusia. Maksudnya apa? Pasti ada yang tahu. Saya ulangi, dalam Al-Qur'an tidak akan mungkin diketemukan ada satu perkara, satu ayat, satu lafaz yang tidak ada yang tahu maknanya. Ingat ya, makna. Ini mencakup yang tadi tasyabuh hakiki, makna istiwa, makna tangan, makna nuzulnya, semua orang tahu. Paham ini? Ingat ya, maknanya. Tapi tadi yang dirinci untuk tasyabuh hakiki itu hakikatnya tidak ditanya. Ya, hakikatnya kaifiahnya ditanya. Kalau ini yang tasyabuh nisbi ditanya. Harus bertanya, rajin bertanya. Harus kita punya lisanun saul seperti Ibnu Abbas. Lisan yang sering bertanya, ada syubhat, ada yang kita tidak pahami kurang jelas, tanyakan sehingga menjadi jelas, menjadi muhkam seluruhnya. Baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hadza bayanul lin-nasi wa hudaw wa mau'izatun lil muttaqin." Wa qala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Ya, ini bayan, tibyan. Ini berarti apa? Penjelasan. Gimana mau menjadi penjelasan kalau ada yang tidak dipahami maknanya oleh manusia? Tidak mungkin. Jadi tibyan, jadi petunjuk. Paham ini? Ini karena saking jelasnya maknanya. Baik. Wa qala fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana wa qala tsumma inna 'alaina bayana. Ini bayan. Ya, penjelasan. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sebutkan dari awal di pelajaran ini bahwasanya Al-Qur'an itu turun kepada Nabi SAW. Nabi bacakan lafadznya, paham ini, dan sekaligus menjelaskan maknanya. Jangan selalu ini hanya bacaannya, qiraahnya saja, tidak. Bahkan maknanya itu ditalaki langsung oleh para sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diwarisi sampai sekarang. Ya, terwarisi ya ilmu itu sampai detik ini, sampai sekarang, sampai akhir zaman. Ya, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haq. Paham ini? Itu terwarisi. Ya, makna yang benar dari Al-Qur'an yang dipelajari oleh para sahabat langsung dari Nabi itu terwarisi ke tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai sekarang. Faqala ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Baik. Gimana lanjut? Ya, masih ada 3 menit. Wa amsalatu hadzal naw'i katsiratun. Dan jenis tasyabuh nisbi ini, paham ini? Jenis tasyabuh nisbi banyak sekali. Minha qauluhu ini mubtada muakhar qauluhu, minha khabar muqaddam. Kalau ada jar majrur depan di awal kalimat kemudian ada isim marfu setelahnya, maka itu kemungkinan mubtada muakhar kemudian khabarnya muqaddam. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun syai'un dalam susunan penafian. Tidak satupun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa jadi tasyabuh nisbi di kalangan apa? Ahlu ta'til. Haitsu tabaha ala ahli ta'til. Ketika ini jadi ishtibah, jadi samar. Ya, jadi syubhat bagi ahli ta'til, orang-orang yang gemar menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dipahami dari laisa kamitslihi syai'? Fa fahimu minhu intifa'as sifat ya'ni Allah taala. Mereka pahami, ahli ta'til memahami dari ayat ini bahwasanya ternafikannya sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penyakit muncul gara-gara sepotong, setengah. Dia ambil ayat laisa kamitslihi syai'un, tidak lanjut wa huwa as-sami'ul basir. Itu bantahan untuk mereka. Ya. Dia titik laisa kamitslihi syai'un. Kenapa berhenti situ? Baca kayak sampai wa huwa as-sami'ul basir sehingga kalian paham bahwasanya apa? Tidak ada dipahami laisa kamitslihi syai', intifa as-sifat anillah. Karena wa huwa as-sami'ul basir ada penetapan nama sekaligus penetapan atau sifat. Baik. Bisa paham ini? Baik. Kenapa bisa? Mereka tolak ini sifat. Wadda'u anna thubutaha yastalzimul mumatsalata. Karena mereka mengklaim ya bahwasanya penetapan sifat untuk Allah itu mengharuskan kita menyamakan Allah dengan makhluk. Dari mana, saudara? Ya, paham ini? Dari mana?
dari mana. Dia saja yakin kalau kita berdiskusi dia tidak akan terima. Ya misalnya dia orang ganteng, kita ambil orang negro, ya orang hitam, kau sama dengan ini, wajahmu sama dengan dia. Paham ini? Sama-sama sama-sama wajah. Terima? Saya orang ganteng saya. Kau saja sesama makhluk tidak sama mukamu dengan mukanya ini orang negro. Kau putih kok. Kenapa kau mau samakan wajahmu, wajah makhluk dan wajah Allah Subhanahu wa taala? Penetapan wajah untuk Allah tidak mengharuskan kita menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Nah, kau saja tidak terima disamakan toh. Apalagi Allah mau kau sama-samakan. Nah, karena hakikat, perhatikan, ahlut ta'til itu dia jatuh ke tasbih dulu, baru ke ta'til. Sudah berapa kali saya ulangi? Paham ini? Saya ulangi, ahlut ta'til, kenapa mereka mentaktil sifat? Karena mereka tasbih dulu. Mereka kira dulu ini sama dengan sifat Allah, baru mereka tolak. Ujung-ujungnya mereka terjatuh lagi di tasbih. Ya, tasbih bil adam. Ya, mengharuskan mereka tolak semua sifat seperti orang-orang Jahmiyah sehingga menyamakan Allah seperti sesuatu yang tidak ada. Karena sesuatu yang tidak ada sifatnya. Selama dia ada pasti ada sifatnya. Ya enggak? Bisa paham ya? Itu pelajaran Ya, cukup dulu ya. Nanti insyaallah kita baca, lengkapi dan selesaikan hikmah fi tanawu'il Qur'ani ila muhkam wa mutasyabih. Ini kenapa kita uraikan, karena ini pelajaran kalian satu, yang kedua juga ini memang tasyabuh. Ya, tasyabuh nisbi. Jadi kita agak panjang lebar. Ya, semoga harapan dengan ini semakin kokoh ilmu yang kalian sudah dapat tentunya di Ustadz Israfil ya tahun lalu dan tahun ini. Saya yakin semakin kokoh dan itu harus semakin diperkokoh. Karena ingat ahlul batil di luar sana itu mereka juga belajar. Belajarnya apa? Membantah ahli sunnah. Ya, membela kebatilan. Jangan ketawa. Ya, mereka lebih rajin belajar dibanding kalian. Kalian main-main. Ya, tidak serius. Mereka luar biasa, tojeng-tojeng. Ya, pulang dari luar negeri, ya, luar biasa cari. Ahli sunnah ini Wahabi ini apa semua. Dikeker kalian ya. Sekian subhanallah hamdik, syadallah ila tasawuf.